Shalom saudara yang saya kasihi, puji Tuhan hari ini kita akan belajar di mana kita sedang akan memasuki perayaan Natal, saudara. Kalau kita bicara Natal, berarti kita bicara tentang kasih Tuhan, saudara. Nah, kalau kita semua rindu mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, hari ini kita akan merenungkan ada 5 tanda mengalami kelahiran baru. Ya. Yohanes 3 ayat 16 katakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal, saudara. Nah, alam semesta, para nabi, Kristus sendiri, dan para rasul serta Alkitab memberitahukan satu hal, bahwa Tuhan mengasihi umat manusia. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Dan Dia ingin memulihkan hubungan yang rusak karena dosa dengan mengirimkan Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu putranya yang tunggal untuk menebus seluruh dosa manusia, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Betapa besar. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3 katakan begitu. Nah saudara, satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah Kristus itu sendiri, saudara. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan langkah pertama untuk mengalami adalah dengan mengalami kelahiran baru. Oleh itu saudara, saya rindu mendorong setiap kita, yuk kita hari-hari ini harus mengalami kelahiran baru. Lalu, apakah tanda bahwa seorang sudah lahir baru dan diselamatkan? Nah, berikut ini ada ciri-ciri, ya. Ada 5 ciri, ada 5 tanda. Kita akan lihat bagi seseorang yang sudah
mengalami kelahiran baru dan sudah diselamatkan. Tanda yang pertama adalah percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Seseorang yang dikatakan mengalami lahir baru, saudara, dia harus mengatakan, di Roma 10 ayat 9 katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, nah ini yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, yuk hari-hari ini, mungkin saudara yang masih ragu, percayalah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang belum percaya, yang belum mengaku, biar hari ini, di bulan Natal ini, saudara, saya rindu mendorong setiap kita percaya. Tanda kita percaya apa? Kita mengakui, ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya percaya ketika kita mengaku dan percaya, anugerah Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Melewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Tanda yang kedua yaitu perubahan hidup. Kalau kita mengalami kelahiran baru, saudara, pasti ada tandanya, yaitu perubahan hidup. Kalau kita belum mengalami perubahan hidup, memang perubahan hidup itu butuh waktu, saudara. Tapi paling tidak, kita sudah on the track perubahan itu yang terjadi. 1 Yohanes 2 ayat 29 katakan begini, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, maka kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Nah, saudara, setelah kita melewati tahap pertama, yaitu percaya dan mengaku, maka langkah selanjutnya adalah perubahan hidup. Pertanyaannya adalah, perubahan hidup seperti apa? Nah, di dalam ayat ini, saudara, seorang yang lahir dari Allah, salah satu tandanya adalah orang itu berbuat kebenaran. Dalam hal ini, bentuk hidup dalam kebenaran adalah sederhana, yaitu hidup sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6, jadi setelah kita menjadi orang percaya, gaya hidup kita harus berubah mengikuti gaya hidup Kristus. Kita nggak lagi maunya bebas sendiri, saudara. Ya, kita harus hidup seperti Yesus. Kita hidup benar dan berbuat baik. Namun hal itu bukan agar kita selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dan dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tanda yang ketiga, orang yang sudah mengalami kelahiran baru, yaitu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 katakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan
mengenal Allah. Allah adalah kasih, saudara. Ya, jadi jika kita dilahirkan kembali, maka kita harus mewarisi DNA-nya Allah, yaitu kasih. Ya, sifatnya kasihnya itu. Untuk itu salah satu ciri orang yang telah lahir baru adalah ia menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Ia mengasihi sesama sama seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Kasih itu terpancar dalam setiap segi hidupnya, bukan hanya dalam perkataan namun juga dalam tindakan-tindakan nyata dalam hidupnya. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Tanda yang keempat, saudara, orang yang mengalami kelahiran baru, yaitu mengalahkan dunia. Saudara, kita sudah diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita, saudara. Ya, nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang yang lahir dari Allah. Mengalahkan dunia, mengalahkan di sini menunjukkan bahwa ada perjuangan. Terjadi sebuah peperangan sehingga kita mengalami kemenangan. Rasul Paulus menunjukkan apa yang harus kita perangi. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 14b sampai ayat 17 katakan begini. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya, saudara. Musuh kita adalah dunia ini. Ya, dan hal ini adalah keinginan daging, keinginan mata serta keinginan angkuhan hidup, serta jika kita mengasihi tiga hal itu, maka kita tidak memiliki kasih Allah. Itu, saudara, mari kita harus ingat bahwa kita berasal dari Bapa. Nah, cara mengalahkannya adalah hiduplah dalam Tuhan dan firman Tuhan diam di dalam kita. Itulah sebabnya dikatakan iman itu mengalahkan dunia, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Besar ajaiblah karya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang hidup, layak disembah. Tanda yang kelima, orang yang sedang mengalami kelahiran baru di hari Natal ini adalah tidak lagi hidup dalam dosa. Itu salah satu tanda. Tanda yang kelima, saudara. Ya, orang yang sudah mengalami kelahiran baru, dia tidak lagi hidup dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9 katakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, saudara, tidak berbuat dosa lagi dalam hal inilah
adalah sebagai orang percaya, memiliki benih ilahi, bukan benih duniawi lagi, tapi benih ilahi. Sehingga kita jatuh, ya, sehingga ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita harus memiliki keinginan untuk mengakuinya kepada Tuhan dan bertobat. Ya, saya mengajak kita, saudara, kalau memang masih ada dosa, kita terjatuh, kita terpleset, yuk mari kita bangkit, kita bertobat, kita akui di hadapan Tuhan, mari kita selesaikan di hari Natal ini, dan saya percaya ada anugerah yang melimpah atas kehidupan kita. Nah, ketika kita terus-menerus hidup dalam dosa, ya, karena kita telah meninggalkan tabiat dosa itu, kita ini hidup dalam tabiat kebenaran, saudara. Hidup dalam terang firman Tuhan, sehingga ketika seseorang yang telah lahir baru jatuh dalam dosa, ia merasa tidak nyaman lagi. Ia merasa sedih dan mencari wajah Tuhan dan mengakui dosanya, bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Nah, itu tanda yang Tuhan berikan kalau kita sudah mengalami kelahiran baru. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita, yang ingin agar setiap orang yang diselamatkan memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan itu telah dibayar dengan harga yang sangat mahal, saudara. Bukan dengan emas dan perak atau permata, namun dengan darahnya Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara, saya rindu biar setiap kita hari-hari ini, di bulan penuh dengan kasih ini, di bulan penuh dengan anugerah ini, ngalamilah kelahiran baru di dalam kehidupan kita, ya, supaya anugerah Allah melimpah atas kehidupan kita. Saudara yang belum mengalami kelahiran baru, saya rindu berdoa bersaudara hari ini. Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku seorang berdosa. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku membutuhkan Tuhan. Aku mengakui bahwa aku telah berbuat dosa terhadap Engkau. Saat ini aku minta darah-Mu menghapus segala kesalahanku. Hari ini aku mengundang Engkau, Tuhan Yesus, masuk dalam hatiku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau, Yesus, adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan aku dan memuliakan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Saudara yang saya kasihi, kita sudah berdoa, dan percayalah, kita semuanya sudah diselamatkan, kita sudah diampuni, dan hidup dalam kebenaran, maka anugerah Allah akan melimpah senantiasa dalam kehidupan kita. Kalau engkau berbuat berat hari ini, mari angkat pujian ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi